Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Septiarini, mahasiswi Prodi Ilmu Politik dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait bahaya COVID-19 dan cara pencegahannya. Pandemi COVID-19 menggemparkan dunia dan telah menjadi pandemi pertama kali yang dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019. Virus ini merupakan jenis virus baru dari coronavirus. Mengutip sumber referensi dari Jurnal Penelitian Perawat Profesional, volume 2, nomor 3 Agustus 2020. Pada wabah virus corona baru atau COVID-19 telah tiran besar bagi seluruh dunia. Karena potensinya yang telah menjadi pandemi, seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 sangat menular. Virus ini diklarifikasikan sebagai jenis virus RNA, termasuk famili virus corona yang menyebabkan infeksi sistem pernafasan. Meskipun asal pasti COVID-19 masih belum diketahui. Kasus pertama yang dilaporkan semuanya berkaitan dengan pasar grosir makanan laut Yuan atau Tiongkok Selatan, di mana hewan liar seperti kelelawar dijual secara ilegal, yang diduga bahwa sumber penularan pertama dari pasar tersebut. Virus corona bersifat zoonosis, di mana dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Tetapi beberapa bukti telah ditemukan bahwa virus tersebut dapat ditularkan dari manusia ke manusia melalui droplet, kontak dengan droplet, dan bahkan melalui penularan fekal oral, khususnya virus corona jenis baru ini yaitu SARS-CoV virus 2. Kasus pertama COVID-19 ditemukan di Wuhan, China. Dari 49 pasien pertama, terdapat 6 kasus meninggal. Kasus kematian lebih banyak terjadi pada orang dengan usia lanjut dan orang yang mempunyai penyakit penyerta. Kasus kematian pertama COVID-19 yaitu pada pasien lelaki dengan usia 61 tahun yang memiliki penyakit penyerta yaitu tumor dan penyakit liver. Beberapa penelitian mengatakan bahwa usia di atas 60 tahun lebih beresiko menderita COVID-19 yang lebih parah, terutama di atas 80 tahun. Demikian pula laporan sebelumnya telah menunjukkan bahwa pasien yang lebih tua kebanyakan berada di ICU daripada di non-ICU, dan CVR lebih tinggi pada pasien lansia. Pasien yang lebih tua juga memiliki perkembangan penyakit yang lebih cepat daripada pasien dengan usia yang lebih muda, kondisi medis yang mendasari seperti hipertensi dan diabetes. Juga dapat menyebabkan penyakit lebih parah, usia lanjut, dan penyakit penyerta juga dilaporkan menjadi faktor risiko kematian. Infeksi COVID-19 menyebar dengan cepat sehingga terjadi peningkatan jumlah pasien yang terinfeksi di seluruh dunia. Kasus COVID-19 serius dapat berkembang menjadi pneumonia berat, ARDS, dan kegagalan beberapa organ yang bisa menyebabkan kematian. Sedangkan kasus tidak parah menunjukkan biasa infeksi sistem pernafasan. World Health Organization mengumumkan pada 11 Maret 2020, pandemi COVID-19 telah menyebar dengan cepat ke lebih dari 17 juta kasus dengan 680 kematian yang mempengaruhi 260 negara hingga Agustus 2020. Situasi COVID-19 di Indonesia kurang lebih 130 kasus positif dengan 85.000 kasus sembuh dengan 5.000 kematian hingga Agustus 2020 yang telah menyebar di 34 provinsi di Indonesia. Penderitaan COVID-19 terbanyak berada di DKI Jakarta dengan kasus 26.000. Di Jawa Timur dengan kasus 25.000 dan di Jawa Tengah 10.000 kasus. Gejala awal COVID-19 tidak spesifik muncul dengan demam dan batuk, yang kemudian dapat sembuh secara spontan atau berkembang menjadi sesak nafas, dyspnea, dan pneumonia yang menyebabkan acute respiratory distress syndrome atau ARDS, gagal ginjal, disfungsi, koagulasi,
multiple kegagalan organ, dan kematian. Metode yang digunakan untuk mengonfirmasi virus ini yaitu metode RT-PCR dengan bahan pemeriksaan dapat juga berupa swab tenggorokan, CT scan dada juga dapat dilakukan sebagai pemeriksaan diagnosis COVID-19. Didapatkan gambaran normal hingga abnormal yaitu ground glass opacity, konsolidasi, efusi pleurea, dan gambaran pneumonia lainnya. Mengutip sumber referensi dari laman web covid.go.id, tim komunikasi Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, perkembangan penanganan pandemi COVID-19 per 4 Juli 2021 secara nasional, angka kesembuhan harian kembali masih terbilang tinggi sebanyak 13.000 orang sembuh per hari. Penambahan hari ini meningkatkan kumulatif hingga melebihi 1,9 juta orang sembuh atau angka tepatnya 1.928.274 orang atau 84,4%. Lalu pada penambahan kasus terkonfirmasi positif harian di Jawa Timur menambahkan 1.468 kasus dan kumulatifnya 178.725 kasus. Dan angka kematian tertinggi harian diantaranya di Jawa Timur menambahkan 89 kasus dan kumulatifnya 12.916 kasus. Mengutip sumber referensi dari Jurnal Sosial dan Budaya Syarif FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta volume 7 nomor 3 2020 terkait langkah taktis pemerintah daerah dalam pencegahan penyebaran virus corona COVID-19 di Indonesia. Langkah tangkis Gubernur Jawa Timur. Langkah tangkis yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yaitu dengan mengambil beberapa langkah taktis di 6 bidang untuk mencegah penyebaran virus corona. 6 bidang itu adalah perhubungan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, ekonomi, dan informasi komunikasi. Khofifah menekankan agar meningkatkan kewaspadaan mencegah pandemi corona. Di antaranya bidang perhubungan yang diminta menyediakan fasilitas hand sanitizer dan sabun di setiap fasilitas publik seperti terminal, bandara, stasiun, dan pelabuhan. Menyediakan pos pemeriksaan kesehatan yang dilengkapi thermal gun and masker. Mengutip referensi dari laman berita online di web kompas.com. Dan saat ini pemerintahan pusat sedang memberlakukan PPKM darurat Jawa dan Bali untuk mengurangi penyebaran COVID-19 yang semakin hari semakin bertambah banyak jumlah korbannya. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat resmi berlaku mulai 3 Juli 2021. Ketentuan yang lebih ketat dibanding PPKM Mikro yang akan berlangsung hingga 20 Juli 2021, melansir dokumen panduan implementasi pengetatan aktivitas masyarakat pada PPKM darurat Jawa dan Bali. Sekian video penjelasan dari saya terkait bahaya coronavirus dan cara pencegahannya. Jangan lupa pakai masker dan patuhi protokol kesehatan.